Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Baiklah, walaupun kita sistem belajarnya masih dari rumah, kita harus tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari berbagai virus. Baik, materi kali ini kita akan mempelajari tentang teks tanggapan dan submateri yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi teks tanggapan. Sebelum kita membahas tentang teks tanggapan, alangkah lebih baiknya kita memahami makna dari tanggapan. Apa itu tanggapan? Nah, di sini Ibu sudah memberikan ilustrasi ya. Ada 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan. 1 laki-laki dan 1 perempuan ini sepertinya sedang berbincang-bincang. Dan yang 1 laki-laki ini menyatakan bahwa dia ini suka drakor. Dan yang perempuan ini lebih suka film kartun. Nah, ini adalah contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, di mana obrolan sederhana ini memungkinkan adanya pro dan kontra, memungkinkan munculnya pendapat A dan pendapat B, di mana munculnya pendapat A dan B ini memiliki alasan yang kuat, dia memiliki alasan sendiri. Nah, ini adalah contoh tanggapan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kalian juga sering melakukan tanggapan untuk teman, untuk saudara, untuk orang tua, dan lain-lain. Pengertian teks tanggapan. Nah, apa pengertian dari teks tanggapan? Teks tanggapan adalah cara penyampaian pendapat berupa saran atau kritik sebagai ungkapan persetujuan maupun rasa tidak setuju terhadap suatu hal atau karya. Nah, karena di kelas 9 ini, teks tanggapan itu sendiri kita lebih memfokuskan kepada suatu karya, bukan hal yang lain ya. Makanya di sini Ibu beri tanda kurung yaitu karya, karena pada bab ini, pada bab teks tanggapan kelas 9 ini lebih memfokuskan tanggapan kepada suatu karya. Kemudian apa saja syarat teks tanggapan? Di sini syarat teks tanggapan ada 2. Yang pertama objektif dan yang kedua santun. Yang menjadi pertanyaannya, objektif itu apa? Santun itu apa? Nah, Ibu berikan contoh sederhana arti dari kata objektif. Seumpama ada orang mengatakan, kamu itu kalau jadi guru harus yang objektif. Jangan menjadi guru yang subjektif, mentang-mentang dia anak kamu, terus kamu kasih nilai bagus terus. Nah, itu dia objektif. Lalu pengertian objektif apa? Nah, ini dia pengertian dari objektif. Menanggapi sesuatu harus berdasarkan kenyataan, sesuai fakta dan data yang ada. Jadi, kalau kita memberikan tanggapan, kita itu harus objektif. Harus berdasarkan kenyataan, sesuai fakta dan data yang ada, tidak boleh mengada-ngada. Kemudian syarat teks tanggapan yang kedua, yaitu santun. Di mana pengertian dari santun adalah kata santun berarti cara menyampaikan tanggapan harus berdampak positif, meskipun hal yang disampaikan adalah hal yang kurang baik. Tetapi dalam penyampaiannya harus dengan cara dan bahasa yang baik agar tidak menyakiti hati orang yang bersangkutan. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada struktur teks tanggapan. Di sini ada konteks, ada juga deskripsi, ada juga penilaian. Konteks. Dalam konteks berisi tentang apa yang ditanggapi, di mana,
kapan peristiwa terjadi, peristiwa apa, apakah itu peristiwa politik, sosial, atau seni budaya. Pada konteks ini menggunakan bahasa yang deskriptif. Kemudian struktur teks tanggapan yang kedua, ini ada deskripsi yang berisi tentang apa dan bagaimana terrealisasi atau dihasilkannya sesuatu. Ini juga menggunakan bahasa yang deskriptif. Kemudian struktur teks tanggapan yang ketiga, yaitu penilaian, berisi apa yang kita perlukan tentang sesuatu itu, berisi tentang kata-kata penilaian berupa pujian atau kritikan. Dalam penilaian ini dideskripsikan kelebihan dan kekurangan suatu karya. Nah, ini adalah contoh model teks tanggapan tulisan ulasan pujian karya seni. Di sini ada konteks, ada deskripsi, dan ada penilaian, di mana konteks ini terdiri dari nama pelukis, tahun karya, judul, dan media yang digunakan. Kemudian untuk deskripsi ini tulisan yang berwarna hitam dan penilaian untuk yang tulisan berwarna merah. Untuk contoh deskripsinya, sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit masih alami, tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Inti dari lukisan menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Kemudian deskripsi yang selanjutnya, seperti pada kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama, tetapi dalam lukisan ini penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Nah, itu tadi contoh dari deskripsinya. Kemudian penilaian, ini yang tulisan berwarna merah. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Untuk yang selanjutnya, memuji secara tepat. Dalam memuji, tentu kita tidak asal-asalan ya anak-anak. Untuk memuji secara tepat, ini ada 4. Yang pertama, kita harus tulus, bukan basa-basi, harus sesuai dengan hati nurani kita. Apabila seseorang itu memang layak untuk dipuji, langkah baiknya kita memuji dengan baik, dan kita harus menghormati. Nih, yang kedua, menghormati dan menghargai. Kemudian memberikan rasa nyaman. Kemudian yang keempat, dalam memuji kita juga harus perhatikan waktunya tepat atau tidak. Seperti itu. Nah, menerima pujian. Dalam menerima pujian, respon kita harus bagaimana? Apakah kita harus biasa saja? Apakah harus berterima kasih? Apakah harus malah merendah? Nah, di sini ternyata menerima pujian, kita harus menunjukkan sikap apresiatif, jangan malah merendah. Nanti kalau kita merendah, enggak, aku enggak bisa apa-apa kok sebenarnya, seperti itu justru malah seperti kurang menghargai seseorang yang telah memberikan pujian kepada kita. Jadi alangkah lebih baiknya apabila kita menerima pujian, sikap kita kepada pemberi pujian adalah sebagai berikut ya. Nah, ini ada 5 contoh sikap apresiatif untuk pemberi pujian. Di antaranya ada terima kasih banyak,
atau cukup bilang terima kasih. Kemudian, terima kasih atas penghargaan. Terima kasih ucapan yang memotivasi saya. Terima kasih, saya senang sekali. Terima kasih, kamu baik sekali. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya masih dalam pembahasan untuk menerima pujian. Nah, pada slide ini lebih menekankan kepada si penerima pujian itu lebih menikmati pujian yang telah diberikan. Nah, di sini menerima pujian yang menunjukkan kamu juga mengapresiasi inti pujian yang diberikan. Di sini ada 3 contoh. Terima kasih, saya senang Anda memperhatikan hal yang saya banggakan juga. Kemudian, terima kasih, saya terlalu bersemangat mengerjakan tugas ini. Senang sekali melihat Anda juga sama tertariknya. Terima kasih, saya mencoba mengerjakan dengan serius. Dalam unsur kebahasan teks tanggapan di sini ada 2. Yang pertama ada pujian dan ada juga kritikan. Yang menjadi pertanyaannya, apa itu pujian dan apa itu kritikan? Pujian adalah pernyataan berupa rasa pengakuan dan ungkapan penghargaan yang tulus mengenai keunggulan sesuatu. Sedangkan kritikan adalah pernyataan yang bersifat membangun atau mendorong untuk perkembangan. Nah, itu dia unsur kebahasaan teks tanggapan. Ada pujian dan ada juga kritikan, di mana kritikan ini banyak orang yang salah mengartikannya. Banyak orang mengartikan bahwa kritikan itu menyalahkan, mencari-cari kesalahan dan tidak solutif. Jadi kritikan ini memang ada menunjukkan kesalahan seseorang, tapi selain mengkritik, tentu saja memberikan saran, memberikan solusi. Jadi itu tadi, kritikan adalah pernyataan yang bersifat membangun atau mendorong untuk ke arah yang lebih baik. Nah, itu tadi adalah video mengenai teks tanggapan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap semangat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.